Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang dampak negatif dari Belt and Road Initiative di Kamboja. Belt and Road Initiative atau BRI Tiongkok yang diluncurkan pada tahun 2013 telah memberikan dampak ekonomi dan politik yang signifikan terhadap negara-negara di seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara. Kamboja, salah satu sebagai mitra Tiongkok di kawasan ini, telah menjadi penerima utama investasi BRI di bidang infrastruktur, real estate, dan juga energi. Meskipun proyek-proyek BRI telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kamboja, proyek-proyek tersebut juga membawa dampak negatif yang serius. Hal ini termasuk meningkatnya ketergantungan pada utang, degradasi lingkungan, kesenjangan sosial, dan erosi kedaulatan nasional. Salah satu kekhawatiran utama adalah meningkatnya utang Kamboja kepada Tiongkok. Pada tahun 2020, utang Kamboja ke Tiongkok mencapai lebih dari 40% dari total utang luar negerinya. Sebagian besar dari utang ini didorong oleh proyek-proyek infrastruktur berskala besar seperti jalan raya, zona ekonomi khusus, dan bendungan pembangkit listrik tenaga air. Meskipun proyek-proyek ini sering disebut sebagai mesin pembangunan, banyak diantaranya dibiayai melalui pinjaman berbunga tinggi dan bukan hibah, sehingga meningkatkan resiko Kamboja terjemus dalam debt trap atau jebakan hutang. Para ahli memperingatkan bahwa pinjaman yang besar ini dapat membatasi fleksibilitas keuangan Kamboja sehingga membuatnya lebih rentan terhadap tekanan eksternal dari China, menurut Siari. Masalah krisis lainnya adalah kerusakan lingkungan yang terkait dengan proyek BRI. Pembangunan yang didukung oleh Tiongkok, terutama bendungan pembangkit listrik tenaga air dan proyek konstruksi lainnya, telah menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan. Sebagai contoh, bendungan Lower Sesan 2 yang sebagian besar didanai oleh perusahaan-perusahaan Cina membanjiri ribuan hektar lahan hutan, menggusur masyarakat adat, dan mengancam populasi ikan yang sangat penting bagi mata pencaharian masyarakat setempat. Selain itu, proyek-proyek konstruksi besar di daerah pesisir seperti Sihanoukville telah berkontribusi pada urbanisasi yang tidak terkendali, polusi, dan perusakan habitat alami. Biaya lingkungan ini seringkali diabaikan atau diremehkan dalam perjanjian resmi. Tetapi hal ini menimbulkan risiko jangka panjang dan berkelanjutan bagi ketahanan pangan Kamboja. Ketimbangan sosial juga semakin buruk akibat masuknya investasi Tiongkok di bawah BRI. Di kota-kota seperti Sihanoukville, pembangunan real estate yang pesat didorong oleh investor Cina yang telah menaikkan harga properti sehingga semakin menyulitkan masyarakat lokal Kamboja untuk membeli rumah. Selain itu, banyak pekerjaan yang diciptakan oleh proyek-proyek yang didanai oleh Tiongkok cenderung lebih mengutamakan pekerja Tiongkok daripada pekerja lokal, sehingga memperburuk pengangguran dan kesenjangan sosial yang ada. Juga meningkatkan ketegangan antara komunitas lokal dan komunitas bisnis Cina yang mengarah pada kekhawatiran tentang kestabilitasan sosial di daerah ini. Mungkin dampak paling dikhawatirkan dari BRI Kamboja adalah terkikisnya kemandirian politik negara tersebut atau kedaulatannya. Kedekatan Kamboja dengan Tiongkok telah menyebabkan perubahan signifikan dalam kebijakan luar negerinya. Misalnya, Kamboja telah berulang kali memblokir pernyataan bersama ASEAN yang mengkritik aktivitas Cina di LCS atau Laut Cina Selatan, yang mencerminkan pengaruh Beijing semakin besar terhadap Phnom Penh. Para kritikus berpendapat bahwa meningkatnya ketergantungan Kamboja pada bantuan dan investasi Cina membahayakan kemampuannya untuk bertindak secara independen dalam isu-isu regional dan internasional sehingga merusak persatuan ASEAN dan kedaulatan Kamboja. Kesimpulannya, meskipun inisiatif Belt and Road ini membawa infrastruktur baru bagi peluang ekonomi ke Kamboja, namun juga membawa dampak negatif yang serius. Meningkatnya ketergantungan pada utang, kerusakan lingkungan, dan juga meningkatnya kesenjangan sosial serta mengurangi kedaulatan dari Kamboja ini terus terjadi sampai sekarang. Tanpa transparansi, regulasi, dan diversifikasi kemitraan ekonomi yang lebih baik, Kamboja berisiko menjadi terlalu bergantung pada kekuatan asing dengan konsekuensi yang berpotensi menghancurkan masa depannya. Terima kasih.